Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi ya dengan saya Nani Rose. Teman-teman tahu ya kalau ikan tongkol itu pasti keras kan. Udah nggak asing lagi kalau daging ikan tongkol itu memang keras. Tapi di sini saya akan share bagaimana caranya merubah daging ikan tongkol yang keras menjadi lembut, selembut ikan emas atau ikan mujair ya. Di sini saya akan menggunakan ini pepaya ya teman-teman. Ini pepaya masih mentah. Tapi kebetulan di sini udah agak kuning, udah agak mengkel. Dan ini mau saya ambil airnya. Cara ngambil airnya saya mau menggunakan parut ya, parut orang kampung. Ini parut orang kampung. Ini bekasnya saya marut kunir ya. Jadi ada kuning. Nggak apa-apa ini bekas kunir. Jadi ini mau saya parut. Nah ini ya hasilnya, hasil parutan pepaya. Kemudian saya akan tambahkan sedikit garam, kemudian diremas-remas agar keluar airnya. Kemudian gunakan alat untuk mengambil airnya. Teman-teman bisa menggunakan kain atau apa ya, yang penting intinya memisahkan air dari pepayanya begitu. Kemudian ini ditekan sampai airnya keluar. Tuh airnya ada banyak tuh. Tuh. Nah sampai air nggak ada ya, ini airnya udah habis, ini sudah kering, sudah nggak ada airnya, udah keluar. Nah dapat banyak. Kemudian ini air pepayanya tambahkan 1 2 3 4 5 6 7 8 sendok air pepaya dari separuh pepaya kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian tambahkan 1 sendok minyak. Kemudian di sini saya ada lemon. Ini separuh lemon saya tambahkan. Ini fungsi lemonnya untuk membuang amis ya teman-teman. Jadi biar nggak amis. Ini lemonnya keras, airnya kurang. Kemudian diaduk. Kita ngaduknya pakai sendok aja yang mudah. Nah ini nanti selain dagingnya akan lembut, juga bau amisnya berkurang karena menggunakan lemon. Nah diaduk, kalau sudah merata diamkan dulu di kulkas, di freezer. Itu kira-kira 30 menit ya kalau memang buru-buru. Tapi kalau bisa sampai 1 jam. Itu nanti dagingnya bener-bener lembut, nggak keras lagi. Jadi bye-bye tongkol keras, yang ada hanya lembut. Nah ini mau saya taruh di kulkas dulu ya. Nah ini setelah saya diamkan 1 jam di dalam kulkas ya teman-teman, dan kemudian ini akan saya rinse. Nah teman-teman di sini ada banyak air ya. Nah ini air marinasi, ini dibuang saja, ini tidak berguna. Cukup di rinse aja seperti ini ya teman-teman. Nah ini setelah saya rinse dan kemudian akan saya tiriskan lebih dahulu. Teman-teman sebelum menggoreng sesuatu, kalau wajannya itu bukan teflon seperti wajan saya ini kan dia stainless, kadang kan suka lengket kan kalau untuk menggoreng. Kalau kepengen gak lengket, kita taruhin tepung dulu ya. Jadi taruhin tepung sedikit,
digongseng-gongseng ya sampai merata, digongseng-gongseng sampai merata, terus nanti dibersihkan ya. Ini api udah saya matikan barusan. Nah ini kita bisa lap pakai tisu atau pakai lap khusus di dapur ya. Nah di sini saya akan mengelapnya pakai tisu. Saya akan ambil tisu dulu. Ini fungsinya agar nanti ketika goreng sesuatu, goreng ikan atau goreng yang lain, wajan tidak lengket. Dibuang sampai bersih. Nah baru kita taruhin minyak. Sekarang saya start untuk menggoreng ikannya. Saya goreng semuanya sampai selesai. Dan ini tampilan setelah matang ya teman-teman. Ini setelah saya goreng semua. Kemudian sisakan minyak bekas menggoreng tadi ya. Ini disisakan untuk menggoreng bumbu. Di sini saya akan masukkan bawang merah dulu. Ini 4 butir bawang merah diiris tipis. Dan di sini saya akan menggunakan gula merah. Biasanya saya menggunakan gula putih, tapi kali ini saya menggunakan gula merah. Saya masukkan cabai. Dan untuk cabenya menghaluskannya saya tidak menggunakan blender ya teman-teman, tapi saya menggunakan ulekan. Jadi saya ulek-ulek gitu karena saya lebih suka diulek. Ini 20 cabai merah, 4 siung bawang putih, dan 2 butir kemiri. Kemudian saya masukkan gulanya. Kemudian saya masukkan tomat. Ini 5 buah tomat ya teman-teman. Tomatnya dihaluskan dulu. Nah wajib dicicipin ya teman-teman. Ini saya tambahkan kaldu. Saya di sini ada royco. Saya tambahkan royco sedikit. Kemudian bumbunya dicicipi. Pedas. Ada pedas, ada asam tomat, ada manis. Pas. Sekarang tambahkan ikannya. Siap dihidangkan ya teman-teman. Inilah tampilan ikan tongkol yang saya masak ya teman-teman. Ikan tongkolnya saya bumbu balado. Tapi cara masaknya saya menggunakan air pepaya untuk melembutkan daging tongkol. Jadi tidak ada lagi tongkol yang keras, adanya tongkol lembut. Nah teman-teman lihat ini. Ini dagingnya lembut tuh. Tapi nggak hancur. Tuh. Tuh kan. Ini enggak keras lagi, tuh lembut, tuh kan. Bisa dicoba ya cara masak ikan tongkol agar tidak keras dagingnya. Jadi keluarga jadi suka karena daging tongkolnya tidak keras lagi. Terima kasih, selamat mencoba.
Hmm.